Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4892, Situasi Zixuan. Ini, di dalam perisai cahaya Ki Iblis, semua anggota tentara penghancur surga dan iblis jahat membuka mulut lebar-lebar dan tercengang. Hanya dalam 2 gerakan, 5 makhluk yang sebanding dengan Raja Surga terkuat terbunuh. Kekuatan tempur macam apa ini? Mereka sangat menyadari betapa kuatnya mayat-mayat penghancur yin ini. Meskipun mereka dikatakan sebanding dengan Raja Surga terkuat, mereka sebenarnya jauh lebih sulit untuk dihadapi. Kekuatan serangan mereka sebanding dengan Raja Surga terkuat, tetapi vitalitas dan pertahanan mereka jauh melampaui Raja Surga terkuat. Seorang penguasa surga yang biasa-biasa saja dan terkuat tidak akan memiliki kesempatan menang melawan mayat penghancur yin seperti itu. Namun, Lu Ming telah membunuh 5 mayat penghancur yin hanya dalam 2 gerakan. Meskipun mereka dapat melihat bahwa senjata suci Lu Ming juga terpasang dengan batu biru memiliki efek pengekangan pada mayat penghancur yin, tetapi efeknya tidak begitu menakjubkan. Hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Mungkinkah Lu Ming telah membuat kemajuan besar selama periode waktu ini? Zixuan, biarkan aku masuk. Pada saat ini, Lu Ming telah tiba di luar perisai cahaya energi iblis, dan suaranya ditransmisikan ke dalam perisai cahaya energi iblis. Begitu Lu Ming selesai berbicara, perisai cahaya energi iblis beriak dan sebuah celah muncul. Jelas, meskipun mata Zixuan tertutup, dia masih sadar. Lu Ming melesat ke dalam perisai cahaya Ki Iblis. Dia tidak punya waktu untuk menyapa Si, Tang Jian, dan yang lainnya. Dia bergegas ke arah Zixuan. Gaya yang mencengangkan, Lu Ming menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi sinar cahaya tombak. Sinar itu menembus kekosongan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan menusuk mayat yin bermata perak. Mengaum, mayat yin bermata perak itu meraung dan mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah Lu Ming. Dengan suara berdenting, cahaya tombak itu bertabrakan dengan cakar tajam yin kors bermata perak. Kemudian, cakar tajam yin kors bermata perak itu hancur dan cahaya tombak itu menembus telapak tangannya. Mayat yin bermata perak itu mundur dengan cepat sementara Lu Ming mengikutinya. Cahaya tombak itu seperti naga yang melancarkan badai serangan. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini sudah jauh di atas yin kors bermata perak. Selain itu, Firestone biru mampu menahan yin kors bermata perak. Satu yin kors bermata perak tidak akan mampu menahan serangan Lu Ming. Hanya dalam beberapa gerakan, tubuh mayat yin bermata perak itu tertusuk tombak Dewa Perang. Setelah beberapa gerakan lagi, tubuh mayat yin bermata perak itu tercabik-cabik dan mati di tempat. Setelah membunuh mayat yin bermata perak, Lu Ming berbalik dan menyerang mayat yin bermata perak yang sedang melawan Gu Changfeng. Karena Gu Changfeng berada dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Karena Zixuan telah kehilangan mayat yin bermata perak, tekanan yang dialaminya sangat berkurang dan dia mampu menstabilkan situasi. Dengungs, wus, cahaya tombak Lu Ming bagaikan seekor naga, dan serangannya sangat ganas. Mayat yin bermata perak yang sedang dilawan Gu Changfeng tidak dapat menahan banyak gerakan Lu Ming sebelum akhirnya terbunuh. Pada saat itu, semua orang yang hadir terkejut tak terlukiskan. Mereka semua terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Mayat yin bermata perak yang mengerikan itu bahkan tidak dapat menahan beberapa gerakan Lu Ming. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki Lu Ming? Apakah ini masih wilayah kekuasaan dewa yang surgawi? Bagaimana kekuatan bertarung seorang dewa surgawi bisa mencapai tingkat ini? Itu hanya asal-usul saja. Bahkan Gu Changfeng pun terkejut. Bahkan jika itu adalah tubuh terlarang, hanya ada beberapa orang di zaman kuno yang dapat mencapai tingkat kekuatan tempur seperti itu di alam dewa surgawi. Selain itu, Lu Ming hanya berada di tingkat ke-9 alam dewa surgawi. Bisakah tubuh terlarang mencapai tingkat ini? Jiwa kehidupan dari 2 tubuh tabu paling berbakat di zaman kuno, penguasa istana surgawi dan penguasa istana surgawi kuno, bahkan tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu ketika bertarung di level yang sama, kan? Gu Changfeng mengeluarkan beberapa pil ramuan dan menelannya. Lu Ming tidak berhenti. Dia menyerang mayat yin bermata perak terakhir. Mengaum. Kecerdasan mayat yin bermata perak itu sudah sangat tinggi. Melihat bahwa Lu Ming telah membunuh 2 makhluk yang setingkat dengannya berturut-turut, dia tahu bahwa dia jauh dari kata sebanding dengan Lu Ming.
Melihat bahwa Lu Ming akan datang untuknya, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, Zixuan tidak membiarkannya melarikan diri. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pihak lain. Lu Ming bergegas dan memotong rute pelarian mayat Yin bermata perak itu. Dengan bergabungnya Lu Ming dan Zixuan, nasib mayat Yin bermata perak telah diputuskan. Hanya dalam beberapa gerakan, dia terbunuh sepenuhnya. Dan EBSCP, mengaum. Di luar perisai cahaya Ki Iblis, mayat-mayat penghancur Yin tidak memiliki banyak kecerdasan spiritual dan masih menyerang. Lu Ming melambaikan tangannya, dan Xian Yanxing, Qiu Yue, Iblis Tulang, dan yang lainnya muncul. Mari kita serang bersama dan musnahkan mayat-mayat penghancur Yin ini. Suara Lu Ming terdengar saat ia menyerbu keluar dari penghalang energi iblis. Segera setelah itu, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya mengikuti Lu Ming keluar dan menembakkan batu api biru. Membunuh. Kemudian para ahli dari tentara penghancur langit dan para iblis jahat meraung dan menyerbu keluar bersama-sama. Ketiga mayat Yin bermata perak semuanya terbunuh, dan tidak banyak mayat penghancur Yin yang sebanding dengan kerajaan surga terkuat yang tersisa. Kekuatan mereka telah anjlok. Di sisi lain, dengan master seperti Lu Ming, Zixuan, dan Gu Changfeng, mereka dapat membunuh sejumlah besar mayat penghancur Yin dengan mudah. Tidak lama setelah itu, hampir semua dari ribuan mayat penghancur Yin telah terbunuh. Pada saat ini, Gu Changfeng duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Adapun Zixuan, dia juga sama. Dia mendarat di tanah dengan mata tertutup. Ki iblis dalam tubuhnya melonjak, naik turun. Itu sangat tidak stabil. Kondisi Zixuan tidak terlihat baik. Kakak Lu, apakah Anda punya cara untuk membantunya? Yin Kong datang ke sisi Lu Ming dan mendesah. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Bon, apakah kamu punya ide? Lu Ming berbalik untuk bertanya pada iblis tulang. Setan tulang adalah leluhur dari jalur setan, jadi dia pasti punya cara. Namun, dia tidak menyangka setan tulang akan menggelengkan kepalanya. Asal-usul kristal darah iblis leluhur sangat kuno sehingga menakutkan. Saya tidak tahu apa-apa tentangnya, tetapi saya dapat merasakan bahwa energi kristal darah iblis leluhur begitu kuat sehingga menakutkan. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk bergabung dengannya. Orang luar tidak dapat ikut campur sama sekali. Zixuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kata Bon. Mendengar perkataan Bon, raut wajah iblis berubah serius. Tampaknya Zixuan hanya bisa mengandalkan keberuntungannya sendiri. Lu Ming, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Tang Jian bertanya. Aku mendengarnya darimu yang abadi. Lu Ming berkata. Dia memperkirakan bahwa Ye Unding pernah berada di daerah ini sebelumnya dan tahu bahwa pasukan penghancur surga dan para iblis sedang mengepung tempat ini. Namun, Ye Buxiu memberitahu Lu Ming bahwa dia tidak punya niat baik. Dia kemungkinan besar ingin menggunakan ras Changmang dan ras iblis Yin untuk menghadapi Lu Ming. Dia tahu bahwa Lu Ming pasti akan datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang dari pasukan penghancur langit. Jika dia melakukannya, dia pasti akan melawan ras laut luas dan ras iblis Yin. Bisa dikatakan bahwa ini adalah rencana terbuka. Lu Ming tahu ini tetapi dia tidak punya pilihan selain datang. Tidak akan pernah mati ya, orang ini tidak punya niat baik. Tang Jian bergumam. Mereka tentu saja sudah menebak niat Ye Wu Seng. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kenapa kalian terjebak di sini? Lu Ming bertanya. Seperti ini. Tang Jian secara singkat menceritakan pengalaman mereka selama periode waktu ini. Ras Chang Huang dan ras iblis Yin. Niat membunuh terpancar di mata Lu Ming. Ia berkata, kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Ras iblis Yin dan ras Chang Mang berjaga di luar. Mereka mungkin telah menyampaikan berita itu kepada yang lain. Jika kita menunda lebih lama lagi, keadaan mungkin akan berubah. Bab 4893, Kejeniusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dengan Zixuan? Kata Yin Kong. Bawa dia pergi dan biarkan dia memasuki Chaos Ring milikku. Lu Ming berkata. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Zixuan dan memintanya untuk bekerja sama. Dia kemudian memasukkan Zixuan ke dalam cincin kekacauan. Senior Gu Changfeng, kamu juga harus memulihkan diri di Chaos Ring. Tatapan Lu Ming beralih ke Gu Changfeng. Lu Ming, apakah kau telah memahami jurus rahasia kuno ke-3000? Mata Gu Changfeng berbinar saat dia menatap Lu Ming.
Benar sekali, mata senior bagaikan obor. Lu Ming mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Mendengar perkataan Lu Ming, Gu Changfeng terkejut. Kamu benar-benar memahami 3000 teknik rahasia kuno. Ini tidak dapat dipercaya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Senior, kamu terlalu baik. Bukankah penguasa istana Dewa Kuno sudah memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000 sejak lama? Kata Lu Ming. Itu hanya rumor. Gu Changfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian dia berkata kepada Lu Ming melalui telepati, sejujurnya, aku pernah mendengar dari seorang senior yang selamat dari Istana Dewa Kuno bahwa penguasa Istana Dewa Kuno tidak memahami 3000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Faktanya, dia hanya memahami 2999. Lu Ming tertegun, tetapi dia juga menjawab melalui transmisi suara, bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa pengadilan Dewa Kuno memiliki 3000 keterampilan rahasia kuno? Apakah kamu melihat seseorang mengumpulkan 3000 teknik rahasia kuno? Tanya Gu Changfeng. Lu Ming tertegun dan tidak bisa menjawab. Benar, itu selalu menjadi rumor. Pengadilan Dewa Kuno memiliki 3000 keterampilan rahasia kuno, tetapi tidak ada yang pernah mengumpulkannya. Legenda mengatakan bahwa sejak penguasa Istana Dewa Kuno jatuh, tak seorang pun mampu mengumpulkan semua 3000 keterampilan rahasia kuno. Jadi, ini hanya rumor. Faktanya, hanya ada 2999 keterampilan rahasia kuno yang hebat di Istana Dewa Kuno yang agung. Yang ke-3000 selalu menjadi spekulasi dari penguasa Istana Dewa Kuno yang agung, tetapi dia belum dapat memahaminya. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat memahami keterampilan rahasia kuno yang ke-3000. Oleh karena itu, Anda belum pernah terjadi sebelumnya. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan tabu Anda menjadi lebih menakutkan. Itu seharusnya terkait dengan ini, kan? Kata Gu Changfeng. Tidak buruk. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun. Kamu jenius yang langka. Di antara tubuh-tubuh tabuku sebelumnya, kamu mungkin yang memiliki pencapaian tertinggi. Saat itu, jalan yang gagal ditempuh oleh penguasa Istana Dewa Kuno diambil olehmu. Tetapi ku dengar bahwa leluhur pedang terlarang, Tang Feng, tampaknya telah menempuh jalan yang berbeda. Tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Aku benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kata Gu Changfeng. Dari segi usia, Gu Changfeng lebih tua dari Tang Feng. Namun, saat Tang Feng lahir, Gu Changfeng sudah tertidur, jadi keduanya tidak pernah bertemu. Setelah berbicara dengan Gu Changfeng, hati Lu Ming menjadi kacau. Ternyata dia secara tidak sengaja berjalan di jalan yang belum pernah dia lalui sebelumnya. Dia awalnya mengira bahwa penguasa Istana Dewa Kuno juga telah memahami 3000 keterampilan rahasia kuno. Tanpa diduga, penguasa Istana Dewa Kuno tidak berhasil dan terjebak pada 2999 tipe. Beruntunglah ada rumor seperti itu, Lu Ming berhasil memahaminya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa penguasa Istana Dewa Kuno tidak berhasil, dia mungkin tidak akan bisa memahaminya. Ini karena dia selalu berpikir bahwa penguasa Istana Dewa Kuno telah menguasai 3000 keterampilan rahasia kuno. Dia percaya bahwa karena orang lain telah berhasil, itu berarti jalan ini layak. Dia juga bisa berhasil. Jadi, dia bertahan dan tidak pernah menyerah. Jika dia tahu sebelumnya bahwa penguasa Istana Dewa Kuno tidak berhasil, dia akan berkecil hati dan berpikir bahwa jalan ini tidak akan berhasil. Dia mungkin telah gagal. Segalanya sungguh tidak dapat diprediksi. Lu Ming kemudian memasukkan Gu Changfeng ke dalam cincin kekacauan. Bukan hanya Gu Changfeng, tetapi Lu Ming juga menyuruh semua orang memasuki cincin kekacauan. Di luar tambang kuno Changlu, mungkin ada makhluk dari tanah terlarang yang menjaganya. Jika dia membawa sekelompok besar orang bersamanya, dia akan menjadi beban. Akan lebih aman dan lebih nyaman baginya untuk bertindak sendiri. Setelah menyimpan semua orang ke dalam cincin kekacauan, sosok Lu Ming berkelebat dan dia berlari keluar dari tambang kuno Changlu. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di luar tambang kuno Changlu. Begitu tiba di luar tambang kuno Changlu, Lu Ming bisa merasakan banyak tatapan dingin tertuju padanya. Matanya penuh dengan niat membunuh, seakan-akan ada pisau tajam yang memotong kulitnya. Mereka adalah makhluk-makhluk dari tanah terlarang. Ada ratusan dari mereka dari ras Chang Huang dan ras Iblis Yin, beberapa kali lebih banyak daripada saat Lu Ming masuk sebelumnya. Jumlah orang dari ras Iblis Yin dan ras Hamparan Luas telah meningkat.
Dia datang begitu cepat. Wajah Luming sedikit gelap. Dia telah pergi untuk menyelamatkan mereka, tetapi itu hanya berlangsung sebentar, dan jumlah orang dari ras iblis Yin dan ras Changtong telah meningkat beberapa kali lipat. Tampaknya ada ahli dari kedua ras di daerah sekitarnya. Luming, kau mencari kematian karena membunuh seorang ahli dari ras iblis Yin milikku. Siapkan formasi dan panggil Raja Hantu Iblis Yin untuk mencabik-cabiknya. Seorang pria parubaya dari ras iblis Yin berbicara. Tubuhnya terus-menerus berputar seperti hantu. Pria parubaya ini datang kemudian. Luming belum melihat orang ini sebelum dia masuk. Namun, aura orang ini sangat mengerikan. Dia mungkin seorang ahli tingkat atas. Suara mendesing. Sebanyak 15 ahli ras iblis Yin bergegas keluar. Masing-masing dari mereka memiliki harta karun yang tampak seperti tengkorak. Tengkorak-tengkorak ini berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan ditutupi dengan rune. Tengkorak-tengkorak ini adalah pembawa serangan gabungan. Simbol-simbol memenuhi udara, dan 15 tengkorak menyala. Mereka saling terkait dan kemudian membentuk sosok yang sangat besar. Sosok ini memancarkan Yin Qi yang mengerikan. Itu adalah Raja Hantu Iblis Yin yang dibicarakan oleh ras Iblis Yin. Ini adalah Raja Hantu Jahat yang terbentuk dari serangan gabungan 15 orang, dan sangat kuat. Raja Roh Jahat itu meraung dan menerkam Luming. Pada saat yang sama, ras Laut Arkaan juga bergerak. Suku Laut Arkaan juga memiliki formasi gabungan, tetapi bukan formasi yang terdiri dari 15 orang. Melainkan formasi yang terdiri dari 18 orang. Serangan gabungan 18 orang diringkas menjadi ikan terbang. Ikan terbang ini memiliki 2 sayap. Dengan kepakan sayapnya, ia melesat keluar seperti anak panah dari busur dan menyerang Luming. Kedua formasi gabungan menyerang Luming dari kiri dan kanan. Tepat di belakang kedua susunan itu ada 2 sosok yang menyerbu ke arah Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Salah satu di antara mereka merupakan lelaki setengah baya dari ras iblis Yin, dan satunya lagi merupakan pakar top dari klan Hamparan Luas. Kedua orang ini adalah eksistensi yang sebanding dengan mantan utusan cahaya kekaisaran. Mereka tahu bahwa Luming sangat kuat. Oleh karena itu, mereka menggunakan serangan terkuat mereka dan bekerja sama dengan baik. 2 formasi serangan gabungan yang mengerikan, 2 ahli yang sebanding dengan utusan cahaya, membentuk pukulan mematikan bagi Luming. Menghadapi serangan semacam itu, eksistensi yang setingkat dengan mantan utusan cahaya pasti akan langsung terbunuh. Bahkan eksistensi yang lebih kuat dari mantan utusan cahaya akan terluka parah. Namun, kekuatan Luming tidak hanya sedikit lebih kuat dari mantan utusan itu. Terlebih lagi, dia juga memiliki senjata dan baju zirah dewa asal-usul tingkat atas. Bab 4894, Membunuh Ahli dari 2 Klan. Dalam perjalanan ke tambang kuno Changlu, Luming telah memurnikan baju zirah senjata dewa tingkat asal terbaik. Pada saat ini, pikiran Luming bergerak dan baju besi hitam muncul, menyelimuti Luming sepenuhnya. Dia benar-benar tertutup, seperti dewa perang. Suara mendesing. Dia menggunakan gaya penghancur langit dan mengubahnya menjadi cahaya tombak yang sangat tajam, yang melesat ke arah Raja Hantu Yin yang jahat. Mengaum. Raja Roh Jahat itu melolong dan menebas Luming dengan pedang Raja Hantu di tangannya. Pedang itu bertabrakan dengan cahaya tombak dan ledakan memekakkan telinga meletus. Saat berikutnya, pedang Raja Hantu itu bergetar hebat dan rune padat muncul di permukaannya. Raja Hantu Roh Jahat itu terpaksa mundur. Raja Hantu Jahat itu dibentuk oleh serangan gabungan dari 15 orang, yang semuanya adalah Master Dewa Puncak. Secara alami, serangannya jauh lebih kuat daripada serangan gabungan 9 orang dari Light Yuan, tetapi masih kalah dengan serangan gabungan 21 orang dari suku Primelite. Kekuatan serangannya sedikit lebih kuat daripada mantan utusan cahaya. Tentu saja, dia bukan tandingan Luming. Tepat saat Luming memaksa Raja Hantu Roh Jahat itu mundur, serangan gabungan dari 18 orang dari ras Laut Luas dan 2 ahli teratas dari ras Laut Luas dan ras Roh Jahat tiba. 3 serangan mengerikan mendarat di Luming. Luming mengabaikan ketiga serangan itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus melancarkan jurus penghancur langit, menyerang Raja Hantu Yin yang jahat. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 serangan mengerikan itu mendarat di tubuh Luming. Tubuhnya bergetar beberapa kali dan dia berhasil memblokir 3 serangan itu. Itu memang senjata surgawi tingkat asal yang bermutu tinggi. Kekuatan pertahanannya sangat kuat.
Tidak banyak getaran yang dapat menembus baju besi itu, tetapi aku dapat sepenuhnya memblokirnya. Lu Ming mendapat sebuah pemikiran dan keyakinannya meningkat. Armor senjata surgawi kelas asal yang terbaik sama sekali tidak mengecewakan Lu Ming. Pertahanannya terlalu kuat. 3 serangan mengerikan itu hampir sepenuhnya diblokir. Bahkan jika ada kekuatan yang melewati baju besi itu dan membentuk getaran, itu tidak kuat. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia dapat menahannya sepenuhnya. Kecuali seseorang memiliki kekuatan serangan yang sama dengan Lu Ming, mereka tidak dapat menembus baju besi dan menyebabkan sejumlah kerusakan pada Lu Ming. Orang-orang ini jelas tidak cukup baik. Ledakan. Serangan Lu Ming tidak terlalu terpengaruh. Dia bertukar serangan kedua dengan Raja Hantu Jahat itu. Kali ini, pedang Raja Hantu Jahat itu meledak, dan cahaya tombak itu menembus tubuhnya. Kenyataannya, pedang itu telah menembus tubuh seorang ahli ras iblis Yin. Kekuatan penghancur meledak dan tubuh ahli iblis Yin itu tercabik-cabik, mati di tempat. Formasi yang terdiri dari 15 orang itu menjadi tidak stabil setelah 1 orang terbunuh. Cahaya meredup dan hampir tidak dapat mempertahankan bentuk Raja Hantu yang jahat itu. Gaya kehancuran. Lu Ming memukulkan telapak tangannya dan menggunakan gaya purba untuk membentuk benua di atas kepala Raja Hantu Jahat. Benua ini tidak besar, hanya radiusnya 100 meter. Untuk gaya desolasi, makin kecil areanya, makin kuat serangannya. Daratan dengan radius 100 meter menekan kepala Raja Hantu Jahat. Kekuatan mengerikan meledak, dan Raja Hantu Jahat meledak. 14 orang yang tersisa yang telah menyiapkan formasi semuanya terbunuh oleh guncangan. Benar saja, 14 orang yang mendirikan formasi itu semuanya terbunuh oleh wujud kehancuran. Tubuh dan jiwa mereka hancur, hanya menyisakan 15 tengkorak yang melayang di udara. Pada saat ini, 3 serangan lainnya mendarat pada Lu Ming, tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengayunkan tombak Ares secara horizontal. Orang pertama yang menanggung beban adalah pakar teratas dari suku Laut Luas, yang sebanding dengan utusan Raja Guangqian. Ahli teratas dari klan Hamparan Luas adalah yang paling dekat dengan Lu Ming. Ia terkena tombak Ares dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam, menghantam gunung. Ayo pergi. Wajah ahli ras iblis Yin berubah pucat. Kekuatan tempur Lu Ming begitu mengerikan hingga membuatnya takut. Dia tidak bisa tidak memikirkan ahli ras iblis Yin yang telah dibunuh Lu Ming. Orang itu berada di level yang sama dengannya. Karena Lu Ming bisa membunuhnya, bagaimana dengan dia? Karena itu dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kecepatan ras iblis Yin sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari ras cahaya utama. Mereka seperti hantu, menghilang di kejauhan dalam beberapa kilatan. Ras iblis Yin yang lain tidak berani tinggal di belakang dan mengikuti dari dekat di belakang sang ahli. Tatapan mata Lu Ming dingin. Dia tidak mengejar. Sebaliknya, sosoknya melesat dan dia menyerang ahli dari ras Changlang yang telah terhempas. Ah! Sial! Ahli teratas dari ras yang luas itu terkejut. Dia sangat marah ketika melihat ahli ras iblis Yin melarikan diri. Namun, hal terpenting saat ini adalah menghentikan Lu Ming. Cepat datang dan bantu aku. Ahli dari suku Laut Arkaan itu meraung. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan penuhnya. Ia membuka mulutnya dan sebuah sungai panjang muncul. Sungai yang panjang itu dipenuhi dengan air jenis ini, yang sangat dingin. Dingin semacam ini berbeda dari dingin biasa. Tidak hanya dingin, tetapi juga penuh dengan yin qi, seperti qi dari dunia bawah. Air sungai melonjak dan menyapu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, serangan gabungan dari 18 orang itu juga menuju ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming mengabaikan serangan susunan itu. Membuka. Lu Ming berteriak. Energi tabu mengalir deras ke tombak Dewa Perang. Tombak Dewa Perang membesar dengan cepat seperti pegunungan besar. Ia menekan ke depan dan mencambuk sungai yang dingin. Hualala, air sungai memercik ke segala arah saat terbelah oleh tombak itu. Kekuatan dahsyat menghantam ahli dari suku laut yang luas itu dan membuatnya terpental. Tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, serangan gabungan dari 18 orang menyerang Lu Ming lagi. Tubuh Lu Ming sedikit terhuyung dan dia memblokir serangan itu. Sejujurnya, serangan gabungan dari 18 anggota suku Laut Archean sangat kuat. Itu hanya sedikit lebih rendah dari serangan gabungan suku Cahaya Purba yang terdiri dari 21 anggota.
Tanpa senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal yang terbaik ini, Lu Ming tidak akan berani dipukul. Faktanya, meskipun dia memiliki senjata dewa atau baju zirah tingkat asal yang terbaik, tetap saja ada kekuatan dahsyat yang akan menembus dan menghantam Lu Ming. Namun, kekuatan ini tidak dapat menyebabkan cedera serius pada Lu Ming sekaligus. Itu hanya dapat menyebabkan cedera ringan. Dengan vitalitas dan kemampuan pemulihan Lu Ming, ia akan pulih dengan sangat cepat. Tentu saja, Lu Ming bisa mengabaikan salah satu formasi ini. Jika ada 8 hingga 10 formasi ini, Lu Ming tidak akan berani bersikap sombong. Cedera ringan yang berkelanjutan juga dapat berakibat cedera serius. Aku akan mengantarmu pergi. Mata Lu Ming dingin saat dia menatap ahli dari suku Laut Archean. Jika dia ingin bertarung, dia harus fokus pada satu. Ledakan. Dia menggunakan jurus primal, dan sebidang tanah luas muncul di atas kepala sang ahli, menekannya. Petik 2. Sang pakar dari ras Laut Archean meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan. Namun, itu sia-sia. Ketika benua itu menekan, serangan sang ahli terus runtuh. Pada akhirnya, benua itu menekannya. Wah, tubuh pria itu tercabik-cabik. Bab 4895, isi gulungan. Ahli teratas dari ras Laut Archean ditekan oleh wujud primitif Lu Ming. Tubuhnya terkoyak-koyak, dan jiwanya juga dimusnahkan oleh kekuatan penghancur yang dahsyat. Ahli mengerikan lainnya dibunuh oleh Lu Ming. Anggota suku Laut Archean yang tersisa merasa ketakutan. Ayo pergi, mundur dulu. Para anggota suku Laut Archean, termasuk formasi yang beranggotakan 18 orang, semuanya melarikan diri ke kejauhan. Kau ingin pergi sekarang? Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Ia melangkah maju dan mengejar suku Laut Archean bagaikan aliran cahaya. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul formasi yang terdiri dari 18 orang itu. Ledakan. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan melancarkan jurus penghancur lainnya. Sepetak tanah yang luas diledakkan ke arah formasi serangan gabungan yang terdiri dari 18 orang. Serangan gabungan dari 18 anggota suku Laut Archean membentuk seekor ikan raksasa bersayap dua. Kepalanya setipis pedang, dan tubuhnya dikelilingi oleh air dingin. Melihat mereka tidak dapat melarikan diri, mereka hanya bisa menghadapi formasi yang berjumlah 18 orang itu secara langsung. Namun, hasilnya adalah ikan raksasa itu terpaksa mundur. Dalam pertarungan langsung dengan Lu Ming, serangan gabungan dari 18 orang ini masih kurang. Terlebih lagi, Lu Ming sekarang memiliki senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal yang terbaik. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyerang tanpa mempertimbangkan pertahanan. Kekuatan tempur semacam ini tidak diragukan lagi akan lebih kuat. Sebelumnya, Sang Unding memiliki keuntungan ini, dia biasanya lebih kuat dalam pertempuran di level yang sama. Setelah menang dalam satu gerakan, Lu Ming tidak menghentikan serangannya. Ia melancarkan beberapa serangan beruntun, membuat lawannya tidak dapat melawan. Setelah beberapa gerakan, tombak Lu Ming berhasil menembus pertahanan lawan dan membunuh seorang anggota suku Laut Archean dalam barisan tersebut. Ke-17 anggota ras Chang Huang yang tersisa yang sedang menyusun formasi benar-benar panik. Lu Ming, apakah kau benar-benar akan membunuh kami semua? Jika kau melakukan ini, kau akan menjadi musuh bebuyutan suku Chang Huang. Bisakah kau menghentikan balas dendam kami? Seorang anggota suku Laut Archean berteriak. Bukankah kita sekarang adalah musuh bebuyutan? Lu Ming mencibir. Dia telah melihat makhluk-makhluk dari tanah terlarang. Bahkan jika kau terus menghindari mereka, mereka akan tetap datang mencari masalah dan membunuhmu. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah melawan dan membunuh sampai pihak lain takut, atau bahkan menginjak-injaknya hingga rata. Hanya dengan begitu dia dapat menghindari masalah di masa mendatang. Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada makhluk-makhluk di tanah terlarang. Suara mendesing. Jurus penghancur langit itu meledak dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan. Kali ini, cahaya tombak itu langsung menembus ikan raksasa bersayap dua itu. Ketika ikan besar itu meledak, 7 dari 17 orang yang menyiapkan formasi itu langsung terbunuh oleh pancaran tombak. 10 orang lainnya semuanya terluka. Mereka mengabaikan luka-luka mereka dan melarikan diri ke segala arah. Berpisahlah dan kirim berita itu ke Chang Luo Daren. Selama kurun waktu ini, kami telah membawa kembali sejumlah besar sumber daya dari lautan luas. Sebentar lagi,
Lebih banyak ahli akan bangun dan datang ke Gua Awan Ungu. Pada saat itu, para ahli itu akan membalas dendam untuk kita. Para anggota suku Laut Archean meraung dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya dan membunuh 6 orang lagi. Beberapa berhasil melarikan diri. Ada banyak orang dari ras Laut Archean. Selain mereka yang telah menyiapkan susunan, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat bahwa ia tidak dapat mengejar mereka tepat waktu, Lu Ming tidak berhenti. Sosoknya melesat dan ia meninggalkan tempat itu. Sehari kemudian, Lu Ming muncul di tempat yang relatif tenang dan tersembunyi. Dia melepaskan orang-orang dari pasukan penghancur langit dan para iblis. Melihat mereka selamat, semua orang tentu saja mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lu Ming. Khususnya, Si Tang Jian, dan yang lainnya mendesah penuh emosi melihat kekuatan Lu Ming. Pada saat yang sama, mereka juga sangat malu. Setelah mereka memasuki Gua Awan Ungu, mereka dikejar oleh mayat penghancur Yin tak lama kemudian. Setelah itu, mereka berhasil menyingkirkan mayat penghancur Yin dengan susah payah, dan kemudian mereka bertemu dengan makhluk-makhluk dari tanah terlarang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ia tidak mencapai apapun selama periode ini. Di sisi lain, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat, membentuk kontras yang tajam. Ngomong-ngomong, Senior Lion, Senior Tang, apakah kalian tahu bahasa zaman dulu? Lu Ming bertanya. Saya tahu satu atau dua hal. Kata Lion sambil mengangguk. Bagus sekali. Kami telah memperoleh beberapa gulungan dari Gua Awan Ungu. Gulungan-gulungan itu ditulis dalam bahasa zaman lampau. Kami sama sekali tidak dapat memahaminya. Silakan lihat, Senior. Kata Lu Ming. Sebuah gulungan dari Gua Awan Ungu. Mata Lion berbinar. Dia bukan satu-satunya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira dan penuh harap. Jika gulungan-gulungan ini mencatat beberapa teknik pemurnian Qi mendalam dari era terakhir, atau bahkan teknik pemurnian senjata dan alkimia mendalam, semuanya akan tak ternilai harganya. Lu Ming melambaikan tangannya dan sejumlah besar gulungan muncul. Lion mengambil sebuah gulungan dan membukanya dengan penuh harap, lalu membacanya dengan cermat. Tidak lama kemudian, singa itu menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, gulungan ini berisi teknik pemurnian mendalam yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata dewa tingkat asal. Jika diberikan kepada para ahli pemurnian kami, keterampilan pemurnian mereka pasti akan meningkat pesat, dan tingkat keberhasilan mereka dalam memurnikan senjata dewa tingkat asal juga akan meningkat. Ini sebenarnya adalah teknik pemurnian artefak yang sangat hebat. Ini adalah harta karun yang tak ternilai. Tang Jian juga bersemangat. Teknik penyempurnaan senjata seperti itu terlalu berharga bagi kekuatan tertentu. Kekuatan-kekuatan alam semesta, seperti tentara penghancur langit, suku manusia surgawi, dan setan jahat, juga memiliki master pemurnian yang dapat memurnikan senjata dewa tingkat asal, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Kecepatan produksi senjata surgawi tingkat asal tidak terbayangkan. Pasokannya jauh dari cukup. Jika seseorang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan senjata surgawi tingkat asal, itu akan menjadi krusial bagi pengembangan suatu kekuatan. Meskipun saya bisa memahaminya, menerjemahkannya masih sangat rumit. Butuh waktu lama. Kata singa. Tidak apa-apa. Mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam gulungan-gulungan ini. Kita akan mengeluarkannya dan menerjemahkannya perlahan-lahan. Kata Lu Ming. Lalu Lion mengambil gulungan kedua dan melihatnya. Gulungan ini adalah teknik pemurnian senjata yang mendalam. Itu juga merupakan teknik ofensif yang disebut telapak tangan kesalahan surgawi Tai. Jika berhasil dikultivasikan, ia akan menjadi luar biasa kuatnya, bahkan lebih kuat dari keterampilan rahasia kuno. Tentu saja, nilai dari teknik pemurnian Qi seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan teknik pemurnian senjata sebelumnya. Lagi pula, teknik kultivasi Qi ofensif semacam ini umumnya hanya cocok untuk makhluk hidup di bawah asal. Ini karena setelah mencapai alam asal, seseorang hanya dapat memahami teknik asal berdasarkan energi asal mereka sendiri. Kekuatan teknik asli biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan rahasia kuno atau keterampilan budidaya Qi ofensif semacam itu. Setelah itu, Lion mengambil gulungan ketiga dan melihatnya. Ini merupakan arai tingkat asal. Tiba-tiba Lion berteriak kaget dan memperlihatkan ekspresi sebuah formasi. Apa? Itu susunan tingkat asal. Yang pertama bereaksi adalah Dandan. Dalam sekejap,
dia muncul di hadapan Lion dan menatap Lion dengan mata berapi-api. Itu sebenarnya adalah teknik arai tingkat asal. Yang lainnya juga menjadi bersemangat dan mata mereka berbinar. Benar sekali. Itu adalah teknik arai tingkat asal. Itu adalah teknik arai tingkat asal tipe defensif. Lion mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pembentukan tingkat asal bukanlah masalah kecil. Di masa lalu, suku manusia surgawi dan para iblis tidak mengetahui tentang ini, tetapi tentara penghancur surga tidak memiliki teknik susunan tingkat asal. Oleh karena itu, formasi di surga yang menghancurkan perkemahan tentara tidak terlalu kuat. Bab 4896, Kekaisaran Langit Awan Ungu. Apakah ini susunan tingkat asal yang lengkap? Tang Jian bertanya dengan cepat. Tentara penghancur surga telah menggali reruntuhan alam semesta selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah memperoleh susunan tingkat asal yang lengkap. Setelah susunan tingkat asal lengkap terbentuk, kekuatannya pasti akan sangat menakjubkan. Jika perkemahan tentara penghancur surga memiliki formasi pertahanan tingkat asal yang lengkap, mereka tidak akan takut dengan serangan suku manusia surgawi. Jika mereka dapat menguasai susunan tingkat asal yang lengkap, kekuatan keseluruhan tentara penghancur surga pasti akan meningkat pesat setelah kesengsaraan asal dan kebangkitan asal. Benar sekali, ini adalah formasi pertahanan yang lengkap. Lion mengangguk dengan sungguh-sungguh. Napas banyak orang menjadi berat. Bisakah Anda menerjemahkannya untuk saya? Dandan menatap singa itu dengan tatapan berbinar. Butuh waktu lama untuk menerjemahkannya. Lagi pula, sebuah formasi melibatkan banyak konten. Kata Lion dengan susah payah. Dan EBSP, Dandan, jangan terburu-buru. Apa yang seharusnya diberikan kepadamu akan diberikan kepadamu cepat atau lambat. Ia tidak bisa lari. Selain itu, kultivasimu hanya di alam dewa-dewa tingkat ke-9. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan dapat mengaturnya. Bukankah kamu memperoleh susunan tingkat asal yang lengkap di reruntuhan transformasi yang tak terhitung jumlahnya? Kata Zhao Feng. Lu Ming menepuk bahu Dandan dan berkata. Dandan tersenyum canggung dan mundur beberapa langkah. Tidak mudah untuk menyiapkan arai tingkat asal. Kondisinya sangat sulit. Secara umum, diperlukan keberadaan di alam asal untuk membentuk formasi. Ini karena keberadaan di alam asal dapat mengendalikan kekuatan asal. Formasi tingkat asal memerlukan kekuatan asal untuk dibentuk dan diaktifkan. Dan EBSP, mundur selangkah, hanya dewa penguasa puncak yang mampu mengatur hal ini. Dan EBSP, tetapi secara umum, sangat sulit bagi seorang guru surgawi puncak untuk berhasil. Dan EBSP, meskipun dewa tertinggi telah memadatkan benih asal yang mengandung energi asal dewa tertinggi terlalu sedikit. Itu tidak cukup untuk membuat susunan tingkat asal. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk menggunakan beberapa harta atau metode khusus. Dan EBSP, tetapi Dandan hanya seorang dewa penguasa tingkat ke-9, jadi itu tidak mungkin. Lion terus membaca gulungan lainnya. Gulungan yang tersisa semuanya sangat berharga. Misalnya, ada berbagai teknik pemurnian ki, teknik pemurnian senjata, teknik alkimia, dan beberapa teknik susunan tingkat asal lainnya. Bahkan ada metode untuk menyempurnakan pembawa formasi serangan gabungan. Meskipun itu hanya metode untuk menyempurnakan pembawa formasi serangan gabungan 9 orang, nilainya tidak terukur. Begitu mereka mengambilnya kembali, asalkan mereka mengumpulkan cukup bahan, tentara penghancur surga akan mampu terus menyempurnakan pembawa formasi serangan gabungan. Tentu saja, tingkat keberhasilan penyempurnaan pembawa formasi serangan gabungan itu sangat rendah, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada juga beberapa gulungan yang merupakan peta gua awan ungu. Gulungan itu persis sama dengan yang diterjemahkan Lu Ming untuk Changqiong. Lu Ming, apa rencanamu selanjutnya? Singa bertanya pada Lu Ming setelah dia selesai membaca semua gulungan. Menuju Kekaisaran Langit Awan Ungu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan peta itu bersinar. Itu membentuk peta besar di udara. Mereka sekarang berada di arah timur laut peta. Kekaisaran Surgawi Awan Ungu. Mata semua orang terfokus ke bagian tengah peta. Sebelumnya, Lion telah menerjemahkan kata-kata pada peta di depan semua orang, sehingga semua orang dapat memahami peta tersebut. Di tengah peta, ada wilayah laut luas yang dikelilingi benua. Tepat di tengah laut, ada sebuah pulau. Pulau itu tak lain adalah Kekaisaran Abadi Awan Ungu. Ini juga merupakan inti sebenarnya dari Gua Awan Ungu. Saat itu,
para dewa Gua Awan Ungu ditempatkan di sini. Tak diragukan lagi, harta karun yang paling berharga di Gua Awan Ungu pasti tersembunyi di sini. Dia tidak tahu sebelumnya, tetapi setelah melihat peta, bagaimana mungkin dia tidak pergi. Yang lainnya juga menunjukkan minatnya. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pasti ada harta karun yang mengejutkan di The Purple Cloud Celestial Empire. Ini adalah tempat di mana para dewa ditempatkan. Para dewa adalah mereka yang telah melampaui alam semesta. Mereka adalah eksistensi abadi yang tidak akan pernah hancur bahkan jika alam semesta hancur. Bahkan sehelai rambut yang ditinggalkan oleh seorang abadi adalah harta yang tak ternilai. Kerajaan Langit Awan Ungu adalah inti sebenarnya dari Gua Awan Ungu. Aku yakin bahwa klan langit, suku semi-abadi, dan bahkan makhluk-makhluk dari tanah terlarang pasti akan pergi ke sana setelah mengetahuinya. Tempat itu akan menjadi tempat yang kacau dan sangat berbahaya. Jika kau tidak memiliki cukup kekuatan, kau hanya akan mencari kematian jika kau pergi ke sana. Suara singa terdengar di telinga semua orang. Banyak orang yang hatinya hancur, dan cahaya di mata mereka memudar. Benar saja, suku manusia surgawi, suku semi-abadi, dan makhluk tanah terlarang tidak akan pernah melewatkan kerajaan surgawi awan ungu. Terutama makhluk-makhluk dari tanah terlarang. Begitu mereka tahu, mereka tidak akan melewatkannya. Mereka semua tahu bahwa daerah itu sangat berbahaya. Mereka tahu betul betapa kuatnya makhluk-makhluk di daerah terlarang itu. Jika mereka pergi, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan harta, tetapi mereka juga akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Aku tidak akan membatasi pilihanmu. Jika kau ingin pergi, pergilah. Jika kau tidak ingin pergi, kau bisa tinggal di benua luar dan mencari harta karun. Ada banyak harta karun di benua luar. Kata singa, aku tidak pergi. Aku akan tinggal. Banyak orang angkat bicara. Selain Luming dan yang lainnya, hampir tidak ada seorang pun yang pergi. Sebagai pemimpin pasukan penghancur langit dan para iblis jahat, Lion, Tang Jian, Yin Kong, dan yang lainnya tentu saja harus tetap tinggal dan maju serta mundur bersama yang lain. Meskipun Gu Changfeng ingin pergi, dia terluka dan tidak bisa bergerak bebas. Dia berencana untuk fokus pada penyembuhan. Jika dia punya waktu setelah pulih, dia akan pergi dan melihat-lihat. Pada akhirnya, keputusan telah dibuat. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Dan, Bubbles, QQ, Bond Demon, Myriad God, dan Tang Jun masih dalam kelompok yang beranggotakan 10 orang dan menuju ke Purple Cloud Celestial Empire. Kalian semua akan terus mencari harta karun di benua luar. Aku punya tempat yang bagus. Ada banyak peluang di sana. Di sini, di puncak gunung ini, ada 4 patung misterius yang dapat membantu orang memahami seni rahasia. Jantung Luming berdebar kencang saat dia menunjuk ke sudut peta. Tempat yang ia maksud adalah alam energi tempat Luming dan yang lainnya bertarung demi harta karun dengan suku cahaya esensi dan suku manusia surgawi. Ada 4 patung di sana. Luming dan yang lainnya memperoleh banyak manfaat dari sana. Luming telah memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000 di sana dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Jika bukan karena patung-patung itu, dia tidak tahu apakah Luming dapat memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000. Bahkan jika dia bisa, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalau saja semua orang di tentara penghancur surga bisa memahaminya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Terutama tokoh-tokoh teratas, seperti Gu Changfeng, Xi, dan Tang Jian, perolehan mereka pasti luar biasa. Sebenarnya ada tempat misterius seperti itu. Mendengar perkenalan Luming, mata Lion, Tang Jian, dan yang lainnya berbinar-binar. Namun, mungkin masih ada orang-orang dari suku cahaya utama, suku semi-abadi, dan suku manusia surgawi di tempat itu. Kita harus sangat berhati-hati saat pergi ke sana. Lu Ming mengingatkan, jangan khawatir, kami tidak akan bertindak gegabah. Kami akan mencari tempat rahasia untuk bersembunyi di sekitar sini terlebih dahulu. Tidak akan terlambat bagi kami untuk mengejar orang-orang dari suku cahaya utama, suku surgawi, dan suku semi-abadi yang telah pergi. Mereka tidak mungkin tinggal di sana selamanya, kan? Kata singa. Bab 4897, Pengumpulan 9 Cabang. Ini bisa dilakukan. Lu Ming mengangguk. Rencananya sudah ditetapkan. Kelompok Luming yang beranggotakan 10 orang akan pergi ke Kerajaan Langit Awan Ungu terlebih dahulu,
sementara anggota pasukan penghancur langit dan para iblis lainnya akan pergi ke energi alam dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Gu Changfeng dapat menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Sedangkan bagi Zixuan, dia dapat memiliki lingkungan yang tenang untuk berkultivasi dan berusaha mengatasi kesulitan. Setelah berdiskusi, kelompok itu pun bubar. Lu Ming, Xian Yanxing, dan anggota kelompok lainnya berangkat menuju pusat Gua Awan Ungu. Sebagian besar waktunya, Lu Ming dan Iblis Tulang bergantian bepergian sementara yang lain tetap berada di cincin kekacauan dan berkultivasi dengan tenang. Meskipun Xian Yanxing dan yang lainnya telah menyempurnakan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal teratas, mereka masih dapat memahami teknik rahasia. Mereka telah menyentuh garis besar teknik asal ketika mereka berada di depan keempat patung itu. Misalnya, Xian Yanxing dan Tang Jun yakin bahwa mereka dapat menggunakan teknik asal ketika mereka berada di puncak alam Master Surgawi. Kalau dia memanfaatkan waktu untuk mengonsolidasikan negara ini, pasti banyak manfaatnya. Lu Ming dan Iblis Tulang bergantian bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu mereka bertemu mayat-mayat penghancur Yin, mereka akan menghindarinya terlebih dahulu. Akhirnya, setelah setengah bulan, mereka tiba di tepi pantai. Meskipun itu adalah laut pedalaman, orang tidak dapat melihat ujungnya. Lautnya sangat tenang, tanpa angin atau ombak, seperti cermin. Sepertinya tidak ada makhluk hidup di laut. Lu Ming merasakan sesaat dan sosoknya terbang melintasi langit, menuju ke dalam laut. Mereka tidak menemui kelainan apapun di sepanjang jalan. Daerah laut ini seperti laut mati. Lu Ming meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Ketika dia lelah, dia akan menggunakan iblis pengubah tulang untuk bergegas. Keduanya bekerja sama, dan hanya dalam beberapa hari, mereka melintasi wilayah laut ini dan menuju ke sebuah objek besar yang muncul di permukaan laut. Sebuah pulau. Mereka telah tiba di Kekaisaran Abadi Awan Ungu. Aura ini, saat dia mendekati Kekaisaran Langit Awan Ungu, pupil mata Lu Ming mengecil dan dia menampakkan ekspresi terkejut. Langit di atas pulau itu, yang juga merupakan Kekaisaran Langit Awan Ungu, gelap gulita. Awan gelap menutupi langit dan langit menjadi gelap. Ada juga aura suram dan dingin yang terus datang. Aura dingin ini sama seperti di tempat lain di Gua Zixia, tetapi berkali-kali lipat lebih kuat. Melihat dari jauh, seolah-olah orang bisa melihat gelombang energi hitam dingin memancar keluar dari Kekaisaran Langit Awan Ungu, menyerbu ke segala arah. Aura yang begitu pekat dan dingin. Sebuah negara surgawi benar-benar telah menjadi seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lu Ming bergumam. Pada saat yang sama, dia diam-diam kecewa. Tempat ini dipenuhi aura yang pekat dan dingin, yang berarti pada dasarnya tidak akan ada obat-obatan suci yang tumbuh di pulau ini. Sepertinya dia akan kecewa jika ingin mendapatkan obat-obatan suci tingkat asal di sini. Namun, karena dia sudah ada di sini, tentu saja dia tidak bisa datang tanpa hasil. Dia harus menyelidikinya secara menyeluruh. Lu Ming terus melangkah maju dan terbang menuju pulau itu. Pulau itu sangat besar, seperti benua. Lu Ming berdiri tinggi di langit dan mengamatinya dengan saksama. Di pulau itu gersang dan tidak ada tanaman. Dia bahkan bisa melihat banyak lubang besar dan bekas pedang di pulau itu. Jelas bahwa itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengerikan. Bahkan setelah bertahun-tahun, bekas itu belum sepenuhnya hilang. Lu Ming melambaikan tangannya dan Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan, serta yang lainnya muncul dari cincin kekacauan. Xian Yanxing, Dan, Bubbles, dan yang lainnya semuanya memiliki metode khusus mereka sendiri. Lu Ming membutuhkan pendapat semua orang. Dan, apakah kau merasakan adanya fluktuasi pada susunannya? Lu Ming bertanya Dan. Ya, ada formasi di tengah pulau itu. Sangat mengerikan. Dan menunjuk ke depan, wajahnya sangat serius. Wajah Lu Ming dan yang lainnya menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kata, sangat, secara berurutan dengan ekspresi yang begitu serius. Bolehkah aku pergi melihatnya? Lu Ming bertanya Dan. Dari jauh, seharusnya tidak ada masalah. Dan mengangguk. Mereka segera berangkat. Tak lama kemudian, sebuah kota kuno yang besar muncul di hadapan mereka. Kota kuno ini sangat megah dan menempati area yang sangat luas. Namun, ada lapisan cahaya ungu emas yang menyelimuti kota kuno itu, membuatnya sulit melihat situasi sebenarnya di dalam. Ini adalah jalan menuju cahaya surgawi.
Mengapa ada cahaya surgawi yang begitu pekat mengelilingi kota kuno ini? Qiu Yue, Ling Yuwei, dan yang lainnya semuanya berseru kaget dan bingung. Bahkan Iblis Tulang, Xian Yanxing, dan Tang Jun, yang telah melihat banyak hal, merasa bingung. Dandan mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan saksama. Kadang-kadang dia melihat ke kota kuno, kadang-kadang ke tanah, lalu dia memasukkan sebuah rune ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, ada formasi mendalam yang terbentuk di kota kuno ini yang dapat terus-menerus menarik cahaya surgawi tempat tinggal surgawi dari kedalaman tanah untuk melindungi kota kuno ini. Sepertinya ada energi alam yang sangat besar di bawah kota kuno ini, tidak, mungkin di bawah pulau ini. Matanya berbinar seolah dia telah melihat harta karun yang tak terhitung banyaknya. Ayo kita masuk ke laut dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Xian Yanxing menyarankan. Semua orang setuju dan meninggalkan tempat itu. Mereka menduga bahwa kota kuno ini adalah kekaisaran abadi awan ungu yang sebenarnya. Namun, lingkungan sekitar kota kuno itu tertutup rapat oleh cahaya surgawi dari lorong surgawi. Kepadatan cahaya surgawi itu begitu mencengangkan sehingga mustahil bagi mereka untuk masuk. Sekalipun dia memiliki jenis baju zirah yang disempurnakan oleh Dandan dan Gelembung, itu masih jauh dari cukup. Mereka bahkan berspekulasi bahwa bahkan para ahli alam asal tidak akan bisa masuk. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka mungkin akan terbunuh oleh cahaya surgawi gua yang pekat. Mereka sampai di tepi pulau dan masuk ke laut, tenggelam seluruhnya. Tidak lama kemudian, mereka tenggelam ke dasar laut dan melihat jajaran gunung yang sangat besar. Pegunungan itu seperti naga surgawi yang membentang hingga ke kedalaman pulau. Energi alam yang amat besar. Namun, mereka tampak bingung. Meskipun energi alam ini sangat besar, energi itu tampak serupa dengan energi alam yang diperebutkan oleh ras cahaya utama. Ini adalah kekaisaran abadi awan ungu, dan berada di bawah status mereka untuk berlokasi pada energi alam seperti itu. Mungkin ada lebih dari satu energi alam di bawah pulau itu. Mari kita terus mencari. Kata Bon. Lu Ming dan kelompoknya mengangguk. Mereka berjalan di sepanjang dasar laut dan mengelilingi pulau itu. Memang, tak lama kemudian, mereka menemukan urat energi alam lain. Itu tidak lebih kecil dari yang sebelumnya. Itu memanjang dari kejauhan, dan salah satu ujungnya bertemu dengan ujung lain dari urat energi alam lain di kedalaman pulau. Sebenarnya ada lebih dari satu. Mereka terus menonton dan menemukan yang ketiga, keempat, kelima. Pada akhirnya, mereka mengelilingi pulau itu sekali di dasar laut dan menemukan total 9 urat energi alam. Ya, totalnya 9 meridian. Setiap energi alam berukuran hampir sama. 9 meridian itu bagaikan 9 naga surgawi, bercokol di dasar laut, dan kepala-kepala naga berkumpul di pulau itu. Mereka berspekulasi bahwa tempat bertemunya 9 meridian kemungkinan besar berada di bawah kota kuno. Kota kuno itu dilindungi oleh formasi yang terus-menerus mengeluarkan cahaya surgawi gua surga dari kedalaman energi alam. Sepertinya kita tidak akan dapat memasuki kota kuno itu dalam waktu dekat. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bab 4898, Mayat yang bisa berbicara yang mengakhiri Yin. Lu Ming menghela napas pelan. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk memasuki kota kuno itu dalam waktu singkat. Benar sekali. Pembentukan kota kuno itu terlalu maju. Dengan levelku, aku bahkan tidak bisa menghancurkannya sedikit pun. Dandan pun menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kita hanya bisa masuk setelah wilayah ini runtuh dengan sendirinya? Kata Bon. Memang benar. Gua Zixia cepat atau lambat akan runtuh. Pada saat itu, 9 urat energi alam akan runtuh dan susunan kota kuno akan terkoyak. Hanya dengan begitu orang-orang dari luar dapat masuk. Namun, butuh waktu setidaknya beberapa tahun untuk mencapai titik itu. Kata Dandan. Semua orang mengangguk setuju. Runtuhnya The Purple Cloud Wonderland tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi secara bertahap. Proses ini akan berlangsung cukup lama. Bisa memakan waktu mulai dari beberapa tahun hingga 100 tahun. Runtuhnya gua awan ungu dimulai dari sekelilingnya dan perlahan meluas ke bagian tengah. Saat ini, area paling pinggir dari gua awan ungu hampir hancur total. Keadaannya kacau balau, dan ada retakan besar yang meluas hingga ke bagian tengah. Ketika mereka datang ke sini sebelumnya, mereka melihat bahwa sebenarnya ada beberapa retakan besar di laut. Air laut mengalir masuk,
dan pemandangannya menakjubkan. Retakan ini akan terus meluas ke arah pulau. Pada saat mencapai pulau, itu pasti akan menghancurkan 9 urat energi alam di bawah pulau. Energi alam akan runtuh, dan cahaya surgawi gua surga dan energi dalam energi alam tidak akan dapat diserap lagi. Pembentukan kota kuno secara alami tidak akan berguna. Sepertinya kita adalah orang pertama yang tiba di sini. Mengapa kita tidak melihat-lihat dan membiasakan diri dengan medan? Dengan begitu, kita akan dapat menguasai keadaan nanti. Saran Tang Jun tentu saja mendapat persetujuan semua orang. Kelompok yang beranggotakan 10 orang itu segera mulai menjelajahi seluruh pulau. Pulau itu sunyi senyap. Tidak ada tanaman atau obat-obatan ajaib. Mereka berkeliaran sebentar dan tidak menemukan apapun. Setengah jam kemudian, mereka melihat daratan berwarna merah tua. Mereka berhenti di tepi tanah merah tua karena mereka bisa merasakan bahwa tanah ini tidak biasa. Aura dinginnya bahkan lebih kuat dan memiliki semacam aura yang menakutkan. Warna tanah ini berbeda dengan tempat lain. Warnanya merah tua, seolah-olah berlumuran darah. Kata Bon. Asyik, Lu Ming melambaikan tangannya dan mengendalikan senjata suci untuk terbang ke tanah merah gelap. Tanpa menimbulkan kelainan apapun, senjata suci itu terbang mengitari tanah merah gelap dan kemudian terbang kembali. Sepertinya kita terlalu banyak berpikir. Lu Ming membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti dan matanya menyipit. Sebab di tanah merah tua, beberapa tempat tiba-tiba menggeliat, lalu cakar hitam terentang. Bang bang bang. Lalu, sosok-sosok kekar melompat keluar dari tanah satu demi satu. Itu adalah mayat yang mengakhiri Yin. Setidaknya ada ratusan mayat yang memusnahkan Yin. Mata mereka hitam pekat seperti jurang. Mereka menatap Lu Ming dan yang lainnya tetapi tidak menyerang. Mengaum. Dengan suara gemuruh, ratusan mayat penghancur Yin di tempat kejadian berkelebat dan membentuk susunan persegi. Lalu, sosok yang lebih kekar melangkah keluar dan mendarat di depan formasi persegi itu. Itu adalah mayat Yin bermata perak. Orang luar, keluarlah dari pulau ini. Kalau tidak, bunuh saja tanpa ampun. Mayat Yin bermata perak itu benar-benar membuka mulutnya. Suaranya serak dan penuh dengan niat brutal. Lu Ming dan kelompoknya tercengang. Mayat Yin bermata perak ini benar-benar bisa berbicara. Bukannya mereka belum pernah bertemu dengan mayat Yin bermata perak sebelumnya. Faktanya, mereka telah bertemu cukup banyak dari mereka. Meskipun mayat Yin bermata perak itu memiliki kecerdasan spiritual dan cukup cerdas, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbicara. Mayat Yin bermata perak ini tidak hanya dapat memerintahkan mayat-mayat penghancur Yin lainnya untuk membentuk formasi persegi, tetapi juga dapat berbicara. Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Melihat Lu Ming dan yang lainnya dalam keadaan linglung, mata perak dari mayat Yin bermata perak itu menampakkan niat membunuh yang brutal. Aku akan mengatakannya lagi. Orang luar, keluarlah dari pulau ini, atau kalian akan dibunuh tanpa ampun. Suara serak mayat Yin bermata perak itu terdengar lagi, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Keluar dari pulau ini. Kenapa? Kalian hanya mayat hidup. Apakah kalian masih ingin menduduki kekaisaran abadi awan ungu? Dandan melengkungkan bibirnya dan berseru. Membunuh. Mayat Yin bermata perak itu menampakkan niat membunuh yang brutal dan meraung. Dan EBSCP, mengaum. Mayat-mayat penghancur Yin itu meraung dan menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Dandan berteriak dan melangkah maju. Rune-rune padat muncul di tanah, membentuk susunan besar yang menyelimuti ratusan mayat yang mengakhiri Yin. Rawa ruang waktu. Gelembung menyerang. Kekuatan ruang waktu menyelimuti semua mayat yang mengakhiri Yin, membatasi kecepatan mereka. Ling Yuwei menarik busurnya dan memasang anak panah. Dengan kekuatan penuh, dia melepaskan sejumlah anak panah yang mengejutkan. Sementara itu, Iblis Tulang, Tang Jun, Dewa Segudang, Xian Yanxing, Qiu Yue, Qiu, dan yang lainnya juga bergegas keluar dan menghunus senjata mereka yang terbuat dari batu api biru. Lu Ming tidak bergerak. Dia menatap mayat Yin bermata perak itu. Meskipun mayat-mayat penghancur Yin biasa juga sangat kuat, dan banyak di antaranya yang sebanding dengan kerajaan surga terkuat, Iblis Tulang dan yang lainnya sudah cukup untuk menghadapi mereka dengan batu api biru. Membunuh. Mayat Yin bermata perak itu melotot ke arah Lu Ming dan meraung. Tubuhnya bagaikan sambaran petir hitam saat menyerang Lu Ming. Cakar tajamnya membentuk seekor burung besar yang menerkam Lu Ming.
Ini semacam serangan. Lu Ming terkejut. Mayat Yin bermata perak ini sungguh mengagumkan. Tidak hanya cerdas, ia juga bisa berbicara dan bahkan menggunakan teknik menyerang. Sebelumnya, mayat-mayat penghancur Yin yang ditemui Lu Ming dan yang lainnya hanya tahu cara mengayunkan cakar tajam mereka dan menyerang secara membabi buta. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Kekuatan pertempuran 9 kali lipat dari simbol pertempuran Art meletus. Kekuatan terlarang beredar dan mengalir ke tombak Dewa Perang. Tombak Dewa Perang memancarkan cahaya yang cemerlang. Dengan tusukan, tombak itu langsung menembus burung raksasa yang ditembakkan oleh mayat Yin bermata perak. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan menembus telapak tangan mayat Yin bermata perak. Mayat Yin bermata perak itu segera mundur. Ki hitam di tubuhnya menyebar dan menahan api biru di telapak tangannya, perlahan-lahan memadamkannya. Sungguh ki hitam yang pekat. Lu Ming menyadari bahwa gas hitam yang mengelilingi mayat Yin bermata perak ini sangat tebal. Gas itu jauh lebih kuat daripada mayat Yin bermata perak yang pernah ditemuinya sebelumnya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memperhatikan bahwa aura hitam pada mayat-mayat Yin terminasi lainnya lebih tebal daripada mayat-mayat Yin terminasi yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dengan kata lain, mayat-mayat Yin terminasi ini lebih sulit untuk dihadapi. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin di sini umumnya lebih kuat. Mungkin ada hubungannya dengan lingkungan di sini. Lu Ming merenung. Aura suram dan dingin di pulau ini semakin kuat. Terlebih lagi, tanah di depan mereka berwarna merah tua dan aura dinginnya sangat pekat. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin ini telah hidup di bawah tanah merah tua selama bertahun-tahun dan telah menciptakan kekuatan yang mengerikan. Untungnya, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya telah menyempurnakan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal terbaik. Dengan baju zirah ini, mereka mampu memblokir mayat-mayat penghancur Yin. Telapak tangan mayat Yin bermata perak itu ditusuk oleh Lu Ming. Mayat itu mundur dengan cepat dan meraung ke langit, suaranya menyebar jauh dan luas. Bab 4899, Raja Mayat Pemusnah Yin. Mayat Yin bermata perak itu meraung, suaranya menyebar jauh dan luas. Saat berikutnya, tanah merah tua di kejauhan bergetar, dan sosok-sosok kekar muncul dari tanah. Mayat pemusnah Yin lainnya, dan kali ini jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, hingga 1000. Ada 3 mayat Yin bermata perak di depan. Apa yang sedang terjadi? Untuk apa kamu membangunkan kami? Mayat Yin bermata perak di belakangnya semuanya berbicara. Orang luar telah tiba di sini. Dia pasti akan menghalangi rencana kita. Kita harus mengusir mereka. Kata mayat Yin bermata perak pertama. Orang luar, kita sudah mencapai momen paling kritis, jadi bagaimana kita bisa membiarkan orang luar ikut campur? Bunuh. Salah satu mayat Yin bermata perak meraung dan memimpin serangan terhadap iblis tulang dan yang lainnya. 2 mayat Yin bermata perak lainnya juga mulai bergerak dengan kecepatan kilat. Segera setelah itu, ribuan mayat Yin yang mengakhiri meraung seperti guntur dan menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Mata Lu Ming menyipit. Dia melangkah maju dan muncul di samping Xian Yanxing dan yang lainnya. Kalian semua, masuklah ke dalam Chaos Ring. Aku akan menangani ini. Kata Lu Ming. Sebenarnya, mereka bisa membentuk formasi serangan gabungan, tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan surgawi. Selain itu, mereka masih memiliki Dandan, Gelembung, Dewa, Tang Jun, dan Ling Yuwei. Basis kultivasi mereka hanya di alam master surgawi tingkat 8. Bahkan jika mereka membentuk formasi serangan gabungan, kekuatan tempur mereka tidak akan sekuat satu orang. Akan lebih baik bagi mereka untuk memasuki cincin kekacauan dan bergerak sendiri. Meskipun mereka semua memiliki senjata dan baju zirah dewa tingkat atas, mereka tidak saling berbalas, jadi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya dapat memblokir mayat penghancur Yin biasa, tetapi mereka masih dalam bahaya saat menghadapi mayat Yin bermata perak. Saat serangan mayat Yin bermata perak mendarat di baju zirah, gelombang kejutnya cukup untuk melukai mereka. Xian Yanxing, Qiu Yue dan yang lainnya juga memahami hal ini, jadi mereka tidak banyak bicara dan memasuki cincin kekacauan. Hanya tulangnya yang masih ada di luar. Pertahanan iblis tulang itu luar biasa, dan kekuatan tempurnya cukup untuk menghalangi mayat Yin bermata perak. Dia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri jika dia tetap berada di luar. Sejak Xian Yanxing dan yang lainnya memasuki cincin kekacauan,
Lu Ming tidak perlu menahan diri dan bisa bertarung tanpa hambatan. Dia menggunakan gaya penghancur langit dan menembakkan 4 cahaya tombak ke berbagai arah ke 4 mayat yin bermata perak. Ledakan, 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 ledakan. Setelah 4 ledakan keras, keempat mayat yin bermata perak dipaksa mundur. Namun, keempat mayat yin bermata perak itu sangat kuat. Meskipun mereka didorong kembali oleh Lu Ming, mereka tidak terluka sama sekali. Mereka meraung dan menerkam Lu Ming lagi. Pada saat yang sama, mayat-mayat yin terminasi lainnya juga menerkam Lu Ming. Gelombang energi yang kuat melonjak ke arah Lu Ming, mencoba menenggelamkannya. Aku lawanmu. Setan tulang melambaikan baju perangnya yang berwarna ungu emas dan menyerang mayat yin yang bermata perak, menghalanginya. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak dewa perang dan menyatu dengan tombak itu. Ia berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menerobos kehampaan dan menyerbu ke depan. Cahaya tombak itu menembus tumpukan besar mayat yang mengakhiri yin. Ini adalah serangan habis-habisan Lu Ming. Bagaimana mungkin mayat biasa yang memusnahkan yin dapat menahan serangan habis-habisan Lu Ming? Bahkan mayat penghancur yin, yang sama kuatnya dengan penguasa surga yang terkuat, tidak dapat melakukannya. Bang bang bang, kemanapun cahaya tombak itu lewat, mayat-mayat yang mengakhiri yin itu meledak satu persatu. Mereka hancur total oleh kekuatan penghancur cahaya tombak itu. Wah, pada akhirnya, cahaya tombak itu bertabrakan dengan mayat yin absolut dan membuatnya terpental. Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang mayat penghancur yin itu. Jika dia ingin membunuh, dia akan fokus pada satu. Mengenai serangan mayat-mayat penghancur yin lainnya dan bahkan mayat-mayat yin bermata perak, Lu Ming tidak peduli. Bagaimanapun, dia memiliki senjata dan baju zirah dewa tingkat atas. Dia masih bisa menangkis serangan mayat yin bermata perak itu. Gaya primal, gaya yang mendobrak angkasa. Kekuatan tempur Lu Ming dilepaskan sepenuhnya. Dia menggunakan 2 gerakan mematikan secara berurutan dan melancarkan serangan seperti badai pada mayat yin bermata perak. Hanya dalam beberapa gerakan, setengah dari tubuh Yin Kors bermata perak dihancurkan oleh Lu Ming. Meskipun dikelilingi oleh gas hitam dan ingin memperbaiki dirinya sendiri, kekuatan Lu Ming terlalu kuat untuk diperbaiki oleh Yin Kors bermata perak. Berdengung, berdengung. 2 serangan Yin Kors bermata perak lainnya mendarat di tubuh Lu Ming, tetapi semuanya diblokir oleh armor surgawi tingkat asal miliknya. Bahkan jika benturan itu melewati armor dan mengenai tubuh Lu Ming, itu masih dalam jangkauan yang bisa ia tahan. Bagaimanapun, kultivasi Lu Ming kini telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Dewa Master. Kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat, dan pertahanannya juga telah meningkat berkali-kali lipat. Lu Ming mengabaikan serangan mayat-mayat penghancur yin lainnya dan memfokuskan seluruh energinya pada mayat yin bermata perak yang terluka parah. Ledakan. Sebuah telapak tangan ditepuk, lalu sebidang tanah terbentuk, menekan ke arah pihak lainnya. Mayat yin bermata perak itu berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, tetapi kekuatannya terbatas karena luka-lukanya yang parah. Tubuhnya retak dan gas hitamnya menghilang. Auranya lemah dan dia berada di ambang kematian. Membunuh. Lu Ming berteriak dan terus menggunakan jurus penghancur langit. Ia menyatu dengan tombak dan tombak Ares diarahkan ke glabella mayat yin bermata perak itu. Ada batu api biru di tombak Ares, jadi itu lebih berbahaya bagi mayat yin bermata perak. Lu Ming berencana untuk membunuh mayat yin bermata perak dengan gerakan ini. Mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kedalaman tanah merah gelap. Raungan ini sangat mengerikan. Seluruh langit bergetar. Ki hitam yang sangat pekat meletus dari arah itu dan menyembur seperti air pasang. Raja Mayat, selamatkan aku. Mayat yin bermata perak yang berada di ambang kematian berteriak minta tolong. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan ruang angkasa terdengar. Lu Ming melihat sekeliling dan melihat sosok kekar di kedalaman tanah merah gelap. Dia bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ekspresi Lu Ming serius, tetapi dia tidak menghentikan serangannya. Aduh! Tombak Dewa Perang dengan akurat menembus kepala mayat yin bermata perak. Api biru bercampur dengan kekuatan penghancur, menghancurkan mayat yin bermata perak itu sepenuhnya. Kamu mencari kematian. Melihat mayat yin bermata perak telah terbunuh, sosok kekar yang menyerbu dari kedalaman tanah merah tua itu mengeluarkan raungan yang marah. Dia memegang tombak hitam di tangannya. Tombak itu tampak compang-camping, tetapi di dalamnya terdapat ki hitam yang sangat pekat dan dingin.
Tombak itu menyerang dan membesar dengan cepat, menebas ke arah kepala Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombak Ares untuk menghadapi serangan itu. Dengan suara berdenting, tombak Dewa Perang bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat dahsyat mengalir ke arahnya dari tombak Dewa Perang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, sosok kekar itu berada dalam situasi yang sama. Momentum ke depannya terhenti, dan sosoknya melayang mundur. Mayat yin terminasi lainnya, tetapi matanya berwarna emas. Mungkinkah ini adalah mayat yin bermata emas yang dibicarakan Chang Qiong? Hati Lu Ming tergerak. Chang Qiong pernah berkata bahwa di atas mayat yin bermata perak, ada jenis mayat yin bermata emas lain, yang dikenal sebagai Raja Mayat Penghancur Yin. Mayat yin terminasi pada level ini sangat sulit dibentuk. Hanya makhluk hidup yang tak tertandingi dalam hidupnya yang dapat membentuk mayat yin bermata emas. Pada era terakhir, ketika benua kekacauan dilanda bencana mayat, jumlah mayat yin bermata emas jauh lebih sedikit daripada mayat penghancur yin di alam asal. Bab 4900, ada lebih dari satu tempat berbahaya. Lu Ming selalu menduga bahwa ada mayat-mayat yin terminasi alam asal di Gua Awan Ungu. Namun, karena bencana alam asal, mayat-mayat yin terminasi alam asal semuanya tertidur lelap. Orang luar, kau berani membunuh bawahanku. Mati saja. Mayat yin bermata emas itu meraung, mata emasnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Energi hitam di sekitar tubuhnya beberapa kali lebih tebal dari mayat yin bermata perak dan sangat menakutkan. Dia memegang tombak hitam pekat yang compang camping di tangannya. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah Lu Ming seperti aliran cahaya. Mari kita lihat seberapa kuat mayat yin bermata emas itu. Lu Ming menyerbu maju dengan tombak Ares di tangannya dan terlibat pertarungan sengit dengan mayat yin bermata emas. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Mayat-mayat penghancur yin lainnya tidak dapat ikut campur sama sekali. Mayat yin bermata perak lainnya memutuskan untuk mengepung Bond Demon. Hal ini membuat Bond Demon cukup tertekan, dan ia hanya bisa melarikan diri sambil bertarung. Untungnya, ia selamat berkat tubuhnya yang sangat kuat. Sungguh kekuatan tempur yang dahsyat. Kekuatan tempur mayat yin bermata emas ini tidak lebih lemah dariku. Terlebih lagi, sangat sulit untuk menghadapinya. Pikiran Lu Ming berputar dan ekspresinya serius. Kekuatan tempur mayat yin bermata emas itu sangat mengejutkan. Lu Ming telah menggunakan semua tekniknya, termasuk gaya primal dan gaya penghancur langit, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada mayat yin bermata emas itu. Lebih jauh lagi, pertahanan dan vitalitas mayat yin bermata emas sangat kuat. Lu Ming juga menemukan bahwa efek pengekangan batu api biru pada mayat yin bermata emas bahkan lebih sedikit. Meski tidak bisa dikatakan remeh, tetapi tidak bisa juga memainkan peranan yang menentukan. Setelah bertukar beberapa pukulan lagi, Lu Ming tiba-tiba mundur dengan kecepatan tinggi. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di samping iblis tulang. Dia mengaktifkan cincin kekacauan dan membiarkan iblis tulang memasuki cincin kekacauan sementara Lu Ming terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Bukan karena dia takut pada mayat yin bermata emas, tetapi Lu Ming merasa tidak perlu melanjutkan pertarungan. Dia tidak bisa melakukan apapun pada mayat yin bermata emas. Daripada membuang-buang energinya, lebih baik pergi saja. Mengejar. Mayat yin bermata emas meraung dan memimpin pasukan mayat penghancur yin untuk mengejar Lu Ming. Namun, kecepatan bukanlah kelebihan mayat penghancur yin. Bahkan mayat yin bermata emas tidak secepat Lu Ming. Setelah mengejar beberapa saat, mereka kehilangan jejak Lu Ming. Sialan, sampaikan perintahku. Bunuh siapapun yang kita lihat. Mayat yin bermata emas itu meraung marah. Akhirnya, ia kembali ke tanah merah tua tanpa daya dan tubuhnya tenggelam ke dalam tanah, menghilang. Lu Ming baru berhenti setelah beberapa saat. Dia melepaskan Xian Yanxing dan yang lainnya dari cincin kekacauan dan memberitahu mereka tentang mayat yin bermata emas. Sepertinya mayat-mayat penghancur yin di pulau ini sangat cerdas. Mayat-mayat penghancur yin telah membentuk kekuatan yang lengkap dan sangat sulit untuk dihadapi. Xian Yanxing menghela nafas. Di tempat lain, mayat-mayat penghancur yin yang mereka temui bagaikan tumpukan pasir lepas. Meskipun mayat yin bermata perak juga dapat memerintah mayat-mayat penghancur yin tingkat rendah, mereka tidak akan pernah terorganisir seperti itu. Yang lain mengangguk setuju. Mayat-mayat penghancur yin di pulau ini semuanya berkumpul seperti satu suku. Memang sulit untuk menghadapi mereka. Namun,
Pulau ini sangat besar, jadi dia harus menghindarinya di masa mendatang. Setelah berdiskusi sejenak, mereka memutuskan untuk menghindari tanah merah gelap itu dan terus menjelajahi bagian lain pulau itu. Mereka terus berangkat. Setengah hari kemudian, mereka membuat penemuan mengejutkan lainnya. Ini karena mereka telah menemukan hamparan tanah merah gelap di sisi lain pulau. Tanah merah tua itu memancarkan aura yang hampir sama dengan aura yang pernah mereka lihat sebelumnya. Lu Ming dan yang lainnya baru saja melangkah masuk ketika mayat-mayat penghancur Yin bergegas keluar dari tanah. Kali ini, Lu Ming dan yang lainnya telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka segera mundur. Tidak perlu lagi terlibat dengan mayat-mayat penghancur Yin ini. Namun mereka masih sangat terkejut. Ada lebih dari satu tanah merah gelap di pulau ini, dan di bawah setiap tanah, terdapat mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Mereka berspekulasi bahwa tanah merah tua ini pasti telah diwarnai oleh darah dari beberapa makhluk yang mengerikan, menciptakan tanah yang mengerikan dan berbahaya yang cocok untuk ditinggali dan dibudidayakan oleh mayat-mayat penghancur Yin. Pada akhirnya, Lu Ming dan kelompoknya mencari di seluruh pulau dan menemukan 3 daratan berwarna merah tua, yang semuanya dipenuhi mayat-mayat penghancur Yin. Selain 3 bagian tanah merah tua ini, tidak ada yang aneh di bagian lain pulau itu. Tidak ada makhluk hidup, dan tentu saja, tidak ada obat-obatan yang mujarab. Mari kita cari tempat untuk menetap dan menunggu. Beberapa tahun bukanlah waktu yang lama, kata Lu Ming. Mereka tidak berencana untuk pergi. Paling lama, dalam beberapa tahun, retakan besar itu akan meluas ke tempat ini. Saat itu, belum lagi kota kuno, bahkan sumber daya di 9 meridian pun tidak terbayangkan. Perlu diketahui bahwa mereka telah memperoleh lebih dari 10 miliar kristal primal di energi alam sebelumnya. Selain itu, ada juga sejumlah besar ramuan dewa tingkat utama, ramuan dewa tingkat asal, dan bahkan ramuan dewa tingkat asal terbaik. Lebih jauh lagi, ada kristal abadi di dalamnya, nilainya tidak terukur. Ada 9 urat energi alam yang sangat besar di sini. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Saya tahu sebuah tempat di tepi energi alam. Kita akan menetap di sana. Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan bisa berkultivasi. Kata Dandan. Rombongan itu tentu saja tidak keberatan. Mereka segera berangkat dan tiba di sebuah bukit. Bukit ini berbatasan dengan energi alam. Jika energi alam retak dan harta karun beterbangan, mereka dapat dengan mudah mengambilnya. Setelah tiba di sini, Dandan mulai menyiapkan susunannya. Yang terpenting adalah susunan penyembunyian itu dapat menyembunyikan mereka. Pada saat itu, bahkan jika kekuatan lain atau mayat penghancur Yin datang, mereka tidak akan dapat menemukannya. Kalian Ting Dewa di sini untuk saat ini. Aku telah menemukan banyak tambang logam mulia di pulau ini. Kita tidak boleh melewatkannya. Aku akan pergi mencarinya. Bola terus berlanjut. Dan EBSCP, kultivasi QQ telah mencapai puncak alam Master Surgawi, dan kultivasinya terutama bergantung pada melahap senjata surgawi tingkat tinggi atau bahan logam. Kultivasi pahit di sini tidak ada gunanya baginya. Pergi. Ingatlah untuk berhati-hati. Jika Anda bertemu orang dari kekuatan lain, cobalah untuk menghindarinya. Kata Lu Ming. Jangan khawatir, aku tidak akan melawan mereka secara langsung. Aku akan pergi. Setelah berkata demikian, sosok Yu Qiu melesat dan meninggalkan tempat itu. Dia menghabiskan waktu seharian untuk menyiapkan susunan penyembunyian berskala besar. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan urat tambang kristal purba yang besar. Mereka mulai menggali kristal purba di tambang. Setelah perhitungan akhir, jumlah kristal purba di urat tambang ini telah mencapai 10,1 miliar. Ada juga ratusan kristal abadi. Setiap kristal abadi mengandung tanda asal dan merupakan sumber daya penting untuk budidaya bagi para ahli alam asal. Setelah itu, yang lain juga mengeluarkan kristal primal dan ramuan suci tingkat utama yang telah mereka peroleh sebelumnya. Bila dijumlahkan, jika dikonversi ke kristal purba, jumlahnya akan menjadi 10 miliar atau lebih. Dan EBSCP, sumber daya ini seharusnya cukup bagi kalian berlima untuk berkultivasi hingga tingkat ke-9 dari Dewa Penguasa. Pandangan Lu Ming menyapu Ling Yuwei, Dandan, Gelembung, Segudang Dewa, dan Tang Jun. Bab 4901, memasuki kembali lautan alam semesta. Hanya Ling Yuwei, Dandan, Bubbles, Myriad God, dan Tang Jun yang masih berada di level ke-8 alam Master Surgawi.
Mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk kultivasi mereka. Di sisi lain, Lu Ming telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Master Surgawi. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke puncak alam Master Surgawi. Dia tidak lagi membutuhkan sumber daya seperti kristal kekacauan dan obat surgawi tingkat Master. Ling Yuwei, Dandan, Bubbles, Myriad God, dan Tang Jun semuanya adalah keajaiban tertinggi. Kekuatan yang mereka kendalikan bukanlah hal yang kecil, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk kultivasi mereka sangat menakjubkan. Rata-rata, setiap orang membutuhkan 2 hingga 3 miliar kristal purba. Namun, mereka memiliki lebih dari 10 miliar kristal purba, yang sudah cukup. Sejumlah besar ramuan dewa utama dan kristal primal menumpuk menjadi gunung. Mereka berlima mengelilingi gunung, meraih kristal purba, dan mulai memurnikannya. Lu Ming, Iblis Tulang, Qiu Yue, dan Xian Yanxing duduk bersila di pinggiran, mengawasi Dandan dan yang lainnya selagi mereka mempelajari keahlian rahasia mereka sendiri. Lu Ming duduk bersila dan mengalirkan kekuatan terlarang. Seluruh tubuhnya bersinar, dan bintik-bintik cahaya memenuhi langit seperti bintang. Sebuah jalan yang terbuat dari lumpur kuning muncul, menuju ke kedalaman dantiannya. Kultivasiku telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Dewa Master, dan jembatan alam semestaku seharusnya telah mencapai lautan alam semesta. Ayo kita pergi dan melihatnya. Hati Lu Ming tergerak. Dan EBSCP, setelah menerobos ke tingkat ke-9 dewa-dewa, dia belum benar-benar mengolah atau memahami apapun. Di jalan lumpur kuning, kesadaran spiritual Lu Ming memadat dan dia melangkah maju. Ia melewati genangan darah. Darah itu berwarna merah terang dan berkilau, seolah-olah baru saja disiramkan ke atasnya. Lu Ming tidak dapat mengetahui asal-muasal genangan darah ini. Dia hanya bisa mengabaikannya dan terus berjalan. Ini adalah jembatan kosmos milik Lu Ming. Oleh karena itu, ia dapat mengendalikan kecepatannya. Ia melangkah satu langkah dan memasuki kedalaman jembatan kosmos. Setelah 2 langkah lagi, ia tiba di ujung jalan lumpur kuning. Di depannya terbentang lautan tanpa batas. Lautan ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang tak berujung. Dia melangkah maju dan memasuki cahaya warna-warni ini. Di dalam cahaya warna-warni itu, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, galaksi-galaksi, wilayah bintang, dan seterusnya. Sebaliknya, dia telah menjadi begitu besar sehingga dia dapat menutupi seluruh domain bintang dengan satu tangan. Wilayah bintang ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni inilah yang menjadi asal-muasalnya. Sumbernya sangat jelas. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya untuk meraih sumbernya dan dapat dengan jelas merasakan sentuhannya. Lautan semesta. Benar sekali. Itu benar-benar lautan semesta. Mata Lu Ming berbinar. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke lautan semesta. Saat itu, dia pernah datang ke lautan semesta sekali ketika dia memenangkan tempat pertama dalam pertempuran asal-usul di kota abadi tertinggi. Saat itu, ia telah memadatkan benih asal. Ini adalah yang kedua kalinya. Bedanya, terakhir kali dia meminjam kekuatan kota abadi tertinggi, kali ini dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menyeberangi jalan lumpur kuning dan tiba di lautan semesta. Saya juga mendengar dari para master dewa tingkat 9 lainnya bahwa ketika mereka datang ke lautan semesta, persepsi mereka tentang asal-usulnya sangat samar. Mengapa begitu jelas bagi saya? Bahkan lebih jelas daripada ketika kita datang dari Mahkamah Agung. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Terakhir kali dia datang ke lautan semesta dari kota abadi tertinggi, dia adalah nomor 1, jadi persepsinya tentang asal-usulnya relatif jelas. Dia telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa orang lain jauh lebih tidak jelas daripada dia. Oleh karena itu, benih asal yang dipadatkannya lebih besar dibanding yang lain. Akan tetapi, sekarang setelah ia tiba di lautan semesta melalui jembatan semesta, persepsinya tentang asal-usul menjadi jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, selama dia dapat memahami energi asal, kecepatannya pasti akan sangat cepat. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kekuatan terlarangku? Lu Ming tidak punya pilihan selain berpikir seperti ini. Kekuatan terlarang itu sudah luar biasa, dan kekuatan terlarangnya telah mengalami perubahan kualitatif dan menjadi lebih luar biasa lagi. Jika itu terkait dengan kekuatan terlarang, itu masuk akal. Di kejauhan, tampak reruntuhan alam semesta. Lalu, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Jaraknya diselimuti cahaya warna-warni yang kaya. Terakhir kali dia masuk,
Lu Ming tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, kali ini, Lu Ming dapat melihatnya dengan lebih jelas. Tampak ada sebidang tanah dalam cahaya warna-warni itu. Tampak seperti reruntuhan alam semesta. Lautan jagat raya seakan-akan merupakan proyeksi jagat raya purba. Tentu saja, tampaknya ada area yang lebih luas di sisi lain tempat pembuangan sampah alam semesta, tetapi Lu Ming tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia menarik kembali pandangannya dan kembali ke jalan lumpur kuning. Jalan lumpur kuning tidak berhenti di sini, tetapi terus memanjang ke depan. Kemana arahnya? Lu Ming bergumam, merasa sedikit terkejut dan ragu. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa jembatan alam semesta meluas ke lautan alam semesta dan berakhir di sana. Jembatan itu tidak akan terus meluas. Fungsi utama jembatan alam semesta adalah untuk memungkinkan indera atau kesadaran spiritual sang kultivator datang ke samudera alam semesta dan memahami kekuatan asal-usulnya. Oleh karena itu, jembatan alam semesta diperluas hingga ke lautan alam semesta, dan tujuan itu pun tercapai. Akan tetapi, belum pernah ada yang mendengar tentang jembatan alam semesta yang diperluas lebih jauh dari lautan alam semesta. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, seakan-akan dia melintasi wilayah bintang. Satu demi satu wilayah bintang berlalu di bawah kakinya. Tak lama kemudian, Lu Ming berjalan menyusuri jembatan alam semesta dan melangkah ke area reruntuhan alam semesta. Ada banyak sekali pecahan benua yang mengambang. Pecahan-pecahan ini tampaknya terbentuk oleh sinar cahaya. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan menyelimuti pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya itu. Jalan lumpur kuning terus memanjang ke depan. Lu Ming terus melangkah maju. Setelah beberapa saat, dia tiba di tepi tempat pembuangan sampah alam semesta. Tepi tempat pembuangan sampah alam semesta diselimuti cahaya yang kaya. Cahaya ini seperti penghalang. Lu Ming samar-samar dapat melihat bahwa sepertinya ada sesuatu di balik cahaya itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jalan tanah kuning itu tidak berhenti di situ. Jalan itu melewati cahaya warna-warni yang pekat dan terus maju tanpa akhir. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming memutuskan. Dia sangat penasaran. Jika lautan semesta adalah proyeksi alam semesta purba, maka tempat ini adalah tepian alam semesta purba. Apa yang ada di balik tepian itu? Dia melangkah maju dan bersiap berjalan menyusuri jalan lumpur kuning. Namun, dia tidak bisa. Itu diblokir. Lu Ming terhalang oleh cahaya warna-warni yang kaya. Cahaya itu bagaikan penghalang yang menahan Lu Ming di luar. Tidak peduli seberapa keras Lu Ming mencoba, dia tidak dapat melewatinya. Kenapa begini? Aku jelas-jelas melewati jalan lumpur kuning, jadi kenapa aku tidak bisa melewatinya? Lu Ming penuh dengan keraguan. Lu Ming mencoba beberapa kali tetapi gagal. Akhirnya dia menyerah. Apakah itu tubuh terlarang? Nanti saya tanya senior Gu Changfeng. Lu Ming merenung dan tidak melanjutkan. Dia duduk bersila di jalan berlumpur kuning dan fokus merasakan asal-muasal yang jelas di sekelilingnya. Jika saya ingin menembus ke puncak Maha Kuasa, saya harus membuat energi asal dalam benih asal mencapai konsentrasi tertentu. Namun, yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengubah energi asal dalam benih asal menjadi energi asal dengan karakteristik saya sendiri. Energi asal setiap orang berbeda-beda dan memiliki karakteristik uniknya sendiri. Itu berdasarkan pada kekuatan yang dikendalikan seseorang, dan dibentuk dengan mengumpulkan esensi, ki, dan roh seseorang.